Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ketiga ini kita akan membahas menyangkut daripada konsep dasar tumpuan konstruksi pada mekanika rekayasa. Konsep dasar daripada tumpuan hal ini adalah sebagai dasar di dalam perhitungan mekanika rekayasa. Saya ulang sekali lagi, konsep dasar tumpuan ini adalah sebagai dasar untuk perhitungan mekanika. Yang pertama adalah tumpuan sendi. Tumpuan sendi sering kita lihat di gambar, ini adalah seperti ini. Dia akan mampu menahan dua gaya, yaitu pertama adalah vertikal, kemudian satu lagi adalah horizontal. Aplikasi di lapangan ini bisa dilihat adalah di jembatan, apakah jembatan jalan maupun jembatan kereta api, yang sifatnya tumpuannya adalah seperti ini. Bisa kita bayangkan seperti ini. Kemudian yang kedua, ini adalah tumpuan rod. Gambarnya seperti ini. Ini hanya mampu menahan satu gaya, yaitu adalah vertikal. Mengapa tidak mampu menahan yang horizontal? Rasionalnya atau logikanya adalah kalau ada gaya horizontal tidak akan ditumpu oleh rod, karena nanti roda ini pasti akan bergeser. Rasionalnya seperti ini. Yang ketiga ada disebut dengan tumpuan jepit. Tumpuan jepit ini bisa kita lihat seperti ini. Maaf, ini dia akan menerima tiga gaya, ada vertikal, ada horizontal, ada momen. Ini adalah horizontal atau sering kita sebut dengan gaya normal. Maka kalau kita simpulkan dari tiga konsep dasar tumpuan, ada tumpuan sendi yang bisa menerima dua gaya, yaitu vertikal dan horizontal. Ada tumpuan roll, hanya satu menerima gaya, yaitu vertikal. Yang ketiga adalah tumpuan jepit, bisa vertikal, bisa horizontal, bisa berbentuk momen. Maka kalau kita lebih jauh untuk mengingatnya, tumpuan sendi ini ada dua gaya, vertikal dan horizontal. Kemudian yang di roll adalah hanya satu, ini sama dengan apa? Vertikal. Kemudian yang jepit ada tiga. Kalau kita turunkan di sini ada vertikal, ada horizontal, dan ada momen. Oke. Kemudian kita lanjutkan. Kita lanjutkan terhadap konsep dasar tumpuan sudah. Kemudian kita lihat terhadap jenis konstruksi yang ada di lapangan. Ini kita hapus dulu. Jenis konstruksi di lapangan itu ada dua. Jenis konstruksinya yaitu jenis konstruksi. Ini jenis konstruksi. Jenis konstruksi satu, statis tertentu. Yang kedua adalah statis tidak tentu. Dari dua hal ini yang kita pelajari di awal ini adalah statis tertentu. Kapan dia kita sebut statis tertentu? Jika, ini contoh statis tertentu. Kita lihat konstruksi ini. Balok sederhana saja, ya. Ini ada tumpuan sendi, ini ada tumpuan rod. Maka kalau kita gabungkan di sini dia akan menerima dua gaya, yaitu vertikal dan horizontal.
kemudian di sini akan menerima satu gaya yang disebut dengan vertikal. Maka ini yang kita sebut dengan statis tertentu. Maksimum tumpuannya adalah ada 3 gaya. 3 gaya ini bisa saja kita sebut 2 vertikal, 1 horizontal. Ini termasuk adalah statis tertentu. Yang statis tak tentu, tentu besar dari 3 gaya luar. Itu perbedaannya. Yang kita pelajari adalah untuk yang statis tertentu. Kemudian kita terus, tadi kita ada menyebut ada gaya, kita ada menyebut tadi beberapa gaya. Pertama adalah gaya normal. Maka kalau kita lihat di dalam satu balok, jika ada gaya yang bekerja seperti ini, searah daripada serat batang, ini disebut dengan gaya normal. Gaya normal adalah gaya yang sejajar terhadap serat balok itu sendiri. Ini kita sebut dengan gaya normal. Di sini ada yang positif, ada yang negatif. Yang positif adalah gayanya berbentuk gaya tarik. Gaya tarik itu adalah kalau ini balok, yang tertarik seperti apa? Gayanya adalah keluar. Ini adalah yang disebut dengan gaya tarik. Kemudian gaya tekan, negatif ya. Gaya tekan negatif. Gaya tekan, kebalikan daripada ini. Kalau ini ada satu balok, kemudian dia akan tertekan seperti ini. Ini adalah positif, yang ini adalah negatif. Tolong diingat, untuk gaya normal adalah gaya yang sejajar daripada serat batang. Kemudian di gaya normal itu ada gaya tarik dan gaya tekan. Ya, gaya tarik adalah memang batang itu tertarik. Ini biasanya adalah kesepakatan kita disebut dengan positif ya. Kalau positif adalah gaya tarik, kalau negatif adalah gaya tekan. Ini yang disebut dengan gaya normal. Kemudian kita terus, yang kedua, ini satu, yang kedua ada gaya lintang. Gaya lintang kalau kita lihat daripada balok, ya betul-betul melintang ya. Ini adalah posisinya seperti ini, ada yang di sini atau gayanya seperti ini, adalah gaya yang membuat tegak lurus terhadap serat batang. Ini yang disebut dengan gaya lintang. Kita ulang, adalah gaya yang tegak lurus terhadap serat batang. Ini kita sebut dengan gaya lintang. Gaya lintang pun ada 2. Positif dia bila dia searah jarum jam arahnya. Kalau seperti ini mana? Kalau misalnya kita mau cari kemari, yang positif kan yang ini adalah negatif. Yang satu lagi apa? Adalah negatif. Ini adalah gaya yang tidak searah terhadap jarum jam. Ini adalah kesepakatan yang biasanya kita pakai seperti itu. Terakhir adalah yang ketiga. Ini sering akan kita temui yang 3 ini. 3 adalah momen. Momen ini adalah gaya dikali terhadap jarak. Nih, ini kata kunci ya. Maka kesimpulannya adalah kita lihat dari 3 ini perlu selalu diingat. Pertama, gaya normal, gaya yang sejajar dengan serat batang. Kalau dia tarik adalah dia keluar dari serat batang, dari balok itu sendiri. Kalau tekan adalah betul-betul menekan daripada balok. Itu yang disebut dengan gaya normal. Yang kedua adalah gaya lintang. Ini adalah gaya yang tegak lurus terhadap serat batang.
Dia akan positif jika searah jarum jam, negatif dia akan berlawanan jarum jam. Ini adalah gaya lintang. Kemudian momen, ini adalah gaya dikali jarak. Atau dulu waktu di SMA kita sering dapat ini, momen sama dengan F dikali S. Ini selalu diingat. Yang tiga ini harus kita ingat. Oke, demikian untuk penjelasan daripada konsep dasar tumpuan. Terima kasih.